Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan doa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih diizinkan kita bertemu meskipun secara asinkronus. Kita bersyukur atas yang diberikan nikmat Tuhan sehingga kita semua masih dapat menatap layar di sini. Kita bersyukur masih diberi kesehatan karena apapun yang terjadi, kesehatan adalah saat ini yang paling utama. Mohon maaf, saya selaku dosen pengampu baru sempat membuat video mata kuliah ini pada perkuliahan keempat karena sedang tidak fit beberapa hari. Pokoknya begini teman-teman mahasiswa semuanya, kalau saat ini saudara sedang tidak fit, jangan sungkan-sungkan meninggalkan kegiatan yang lain. Sudah, semuanya tinggalkan dulu saja. Tinggalkan saudara begitu sudah baik, mulai berpikir atau mulai pikirkan kembali yang kemarin sudah ditinggalkan. Tapi begitu saudara tidak fit, off dulu semuanya. Mikir kesehatan, mengutamakan kesehatan biar tidak drop. Bagaimana juga meskipun ada yang percaya dan tidak tentang virus yang berkembang saat ini, tapi alangkah baiknya kita tetap menjaga kesehatan. Itu yang pesan saya untuk pertemuan kali ini. Nah, jadi mohon maaf karena saya kurang fit beberapa hari sehingga saya baru sempat membuat penjelasan atau membuat materi. Sebenarnya materi sudah dibuat, hanya saja saya belum membuat videonya. Jadi baru sempat hari ini, hari Kamis, saya buat dan akan saya posting, akan saya upload hari ini juga. Baik, terima kasih. Pada pertemuan keempat ini atau perkuliahan keempat, materi kita adalah jenis dan karakter penelitian kualitatif, yang mana pada pertemuan ketiga kemarin sudah kita bahas ya, apa itu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kurang lebihnya demikian. Bagi yang belum paham silahkan belajar lagi, karena contoh kasus sederhana yang ujian skripsi kemarin, ada pertanyaan dari penguji, apa perbedaan dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab dan akhirnya apa? Diputuskan untuk ujian ulang. Jadi sangat miris sekali ya, karena tidak bisa atau tidak paham perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, harus ujian ulang, harus sidang skripsi ulang, dan itu bagi saya menyakitkan ya. Ujian ulang itu bagi saya menyakitkan. Jadi teman-teman tolong pastikan diri sendiri, pastikan secara pribadi ya, semuanya memahami secara mendalam perbedaan karakter dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian eksperimen, R&D dan sebagainya. Karena ini masih pengantar, artinya masih di awal. Jadi saudara membedakannya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hari ini sudah spesifik ke kualitatif sebenarnya, tapi nanti sedikit-sedikit lah saya singgung ke kuantitatif. Karena apa? Karena kualitatif ya lawannya kuantitatif, seperti itu. Jadi kalau belajar itu nanti saudara ketika di mata kuliah metodologi kuantitatif ya pasti hanya nyinggung kualitatif, seperti itu. Kalau tidak disinggungkan lupa, atau ibarat kita membahas siang disinggung dengan malam, kita membahas malam disinggung dengan siang, sehingga akan jelas perbedaannya. Nah, catatan kutipan hari ini yang perlu saudara pahami adalah metode kualitatif seperti halnya kuantitatif adalah metode yang sahih ya dalam penelitian. Jadi sama-sama sahihnya. Kedua metode ini dapat membantu peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah suatu gejala, fakta, dan realita yang dihadapi, sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian baru atas masalah tersebut sesudah menganalisis data yang ada. Jadi semua penelitian baik kuali ataupun kuanti itu harus melewati analisis data. Jadi dalam menemukan sebuah kebenaran seperti materi yang lalu, itu harus beberapa tahap secara ilmiah. Oke, next. Nah, jenis penelitian kualitatif
jenis penelitian kualitatif ini saya sampaikan tidak semuanya. Silakan saudara baca menurut siapa boleh, tapi hampir semua sama. Ini saya ambil dari Jacobs tahun 99 ya. Berarti waktu itu saya masih SD kalau tidak salah. Ini Pak Jacobs sudah mengarang buku ini. Nah, penelitian kualitatif menurut Pak Jacob itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Loh Pak, itu kok kayaknya bau sosial semua. Memang kualitatif itu banyak ke sosialnya sebenarnya. Tapi karena saya passionnya kualitatif, tapi juga siap belajar kuantitatif seperti Iker tadi. Saya memang passionnya kualitatif, tapi ketika saya dihadapkan dengan kuantitatif ya saya siap uji data. Kalian harus seperti itu. Nah, jenis penelitian pertama menurut Pak Jacob itu adalah etologi manusia. Jadi etologi manusia, yang dimaksud dengan etologi manusia itu adalah perilaku manusia secara ilmiah. Jadi penelitian yang mempelajari perilaku manusia secara ilmiah. Kalau ditulis ya, kalau dibagi misalkan, nah ini jadi 2. Jadi perilaku manusia itu ada 2 atau dibagi menjadi 2 gitu ya. Saya ganti warna dulu. Nah, yang pertama, perilaku manusia berdasarkan inborn. Ini kalau saudara cari artinya sama semua. Tapi ada perbedaannya antara inborn sama innate. Nah, ini ada semuanya ada perbedaan. Sebenarnya sama atau mirip kalau saudara cari artinya secara translate, tapi ada bedanya. Jadi kalau inborn itu bawaan lahir gitu ya, bawaan lahir. Tapi kalau innate itu adalah keturunan. Apa bedanya bawaan lahir dengan keturunan? Beda. Yang dimaksud di Pak Jacob ini untuk inborn itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau innate itu bisa dirubah. Seiring berjalannya waktu, seiring pergaulan, perkembangan manusia, perkembangan lingkungan, teknologi, ini innate itu bisa dirubah atau bisa berkembang tidak pakem. Tapi kalau inborn ini sudah pasti pakem dan tidak bisa dirubah. Nah, penelitian etologi manusia, penelitian ini mempelajari perilaku manusia ini secara alami, baik secara inborn ataupun innate. Seperti itu. Ini jenis penelitian dari menurut Pak Jacob. Nah, kemudian menurut Pak Jacob, penelitian kualitatif yang kedua adalah etnografi holistik. Etnografi itu dari kata etnos ya, artinya suku bangsa, atau secara kasarnya itu budaya suatu bangsa. Nah, etnografi holistik ini penelitian kualitatif mempelajari budaya suatu bangsa secara holistik. Holistik ya, kemarin sudah kita bahas, holistik itu menyeluruh. Nah, menyeluruh. Jadi penelitian ini ya, holistik ini ya, penelitian ini yang mempelajari suku bangsa, budaya suku bangsa. Gitu ya. Ini mohon maaf tulisannya jelek ini. Budaya suku bangsa. Secara holistik. Ingat ya, ada kata kuncinya secara holistik. Ini jadi kalau saudara mempelajari budaya bangsa Yunani, budaya bangsa Eropa, budaya bangsa Mesir, nah ini secara holistik, keseluruhan, secara menyeluruh. Nah, kemudian jenis penelitian ketiga menurut Pak Jacob itu antropologi kognitif. Kalau antropologi kebudayaan kognitif itu pengetahuan. Nah, ini penelitian mempelajari tentang pengetahuan yang ada dalam suatu kebudayaan. Gitu. Jadi misalnya kebudayaan
Mesir kuno, kebudayaan Jawa, tapi yang berhubungan dengan kognitif, pengetahuan di masa itu. Namanya antropologi kognitif. Nah, kemudian penelitian jenis berikutnya menurut Pak Jacob itu adalah etnografi komunikasi. Sama ya tadi, ini etnografi, ini etnografi. Nah, ini etnografi, bentar. Nah, ini etnografi ya, ini juga etnografi. Sama, tapi bedanya kalau yang kedua tadi secara holistik, ini hanya dari komunikasi. Bahasa suku Mesir, misalkan literasi suku Mesir, bangsa Mesir, bangsa Mesir dan sebagainya, yang berhubungan dengan komunikasi. Seperti itu. Baik, lanjut ya. Sekarang jenis penelitian berikutnya menurut Pak Jacob itu ada namanya interaksi simbolik. Interaksi, paham ya, interaksi apa itu interaksi? Interaksi ini secara simbolik. Nah, interaksi simbolik, saudara mungkin pernah mendengar Illuminati. Jadi yang berhubungan dengan simbol-simbol, atau misalkan crop circle. Apa tahu itu sebenarnya crop circle? Kok bentuknya unik dan tidak semua ada di negara, pasti hal-hal tertentu akan terjadi dan sebagainya. Itu penelitian kualitatif. Nama jenisnya interaksi simbolik. Kok ini ada crop circle di Jogja, kemudian ada lagi di Madagaskar misalkan, kok ada lagi di Afrika, seperti itu. Baca saja itu penelitiannya, dalam sekali nanti, bukan hanya sekadar berita di TV. Oh, ini ternyata crop circle yang membuat anak SD membuat crop circle. Tidak bisa sebagus dan sedetail itu crop circle-nya. Itu hanya pengalian isu kalau menurut saya. Baca saja penelitian tentang interaksi simbolik, banyak simbol-simbol ya. Nanti ini memang arahnya lebih dalam lagi. Baik, penelitian jenis berikutnya menurut Pak Jacob itu adalah psikologi lingkungan. Paham ya kalau psikologi lingkungan? Jadi psikologi lingkungan itu hubungannya dengan perilaku manusia. Kalau etologi manusia tadi itu ada perilaku manusia secara ilmiah, ini secara ilmiah. Kalau yang psikologi lingkungan ini artinya bukan lagi secara ilmiah human etologi secara ilmiah banget, tapi sudah secara pengetahuan aja, bergesekan dengan ilmu pengetahuan, kebudayaan, zaman dan sebagainya secara psikologi. Jadi lebih dalam secara cangkul. Kalau kita membuat lubang ini tuh lebih lebar, tapi tidak terlalu dalam, tapi ini lebih kecil tapi dalam. Nah, nanti membahas ego, membahas orientasi seks dan sebagainya, ini di etologi manusia. Tapi kalau psikologi lingkungan nanti lebih luas lagi, tapi tidak dalam, seperti itu menurut penelitian menurut Pak Jacob. Baik, kita next ya. Nah, sekarang menurut Pak Creswell ada tahun 96. Ini penelitian yang menurut Pak Creswell ini banyak digunakan, atau kalau saudara membaca jenis penelitian kualitatif ini kiblatnya Pak ini Creswell, karena banyak dikenal dengan penelitian biografi dan sebagainya. Nah, kita bahas satu-satu. Ya, penelitian biografi ini dibagi jadi dua lagi, biografi dan ini biografi dan autobiografi. Nah, gitu ya. Apa bedanya, silakan dicari. Beda ini ya, biografi dan autobiografi. Nah, kok bisa biografi itu sebuah penelitian? Loh, bisa saja. Saudara membuat biografi tentang Pak Soeharto misalkan,
biografi tentang Pak Habibie, biografi tentang Jenderal Sudirman, itu penelitian itu. Saudara mengungkap fakta, mau mencari kebenaran. Biografi tentang pendiri-pendiri sebuah partai misalkan, pendiri sebuah organisasi keislaman, sampai nanti bahas istrinya beliau berapa, siapa namanya, itu penelitian. Itu butuh waktu dan butuh kajian-kajian ilmiah. Jangan dikira biografi itu bukan penelitian, itu penelitian. Justru kalau secara biaya mahal penelitian kualitatif. Dikira mudah, enggak, ya sama-sama, semua punya kelemahan dan kekurangannya. Nah, kemudian menurut Pak Creswell ini penelitian fenomenologi. Jadi fenomenologi itu studi atas penampakan. Fenomenanya apa toh? Nah, fenomena yang sedang terjadi di sosial ini apa toh? Oh, misalkan fenomena kepercayaan terhadap pemerintah. Contohnya, oh fenomenanya ini sedang trendingnya, isunya itu sedang katakan demo. Nah, itu fenomena. Atau fenomena yang lain, itu penelitian, bisa dijadikan penelitian. Jadi saudara bisa membuat sebuah kajian secara ilmiah atau penelitian kualitatif fenomena yang ada. Fenomena yang ada itu sekarang misalkan manusia itu malas keluar rumah. Karena apa? Karena ada ojek online. Nah, ternyata hasil penelitiannya ditemukan, ada temuan baru di hasil penelitian ini. Kenapa? Karena semenjak ada ojek online, ternyata penjualan mie instan turun 50%. Katakan seperti itu. Ini kajian. Turun separuh. Ini fenomenologi, ini fenomena. Jadi fenomena yang ada. Ini fenomena ya. Kemudian penelitian berikutnya adalah etnografi. Sama penjelasannya dengan yang tadi. Ini ya, ini sama sudah ya, ini saya kira sudah kelar. Sama dengan pendapatnya Pak Jacob, hanya saja Pak Creswell ini dia tidak pisah-pisahkan lagi. Yang penting etnografi itu saja. Nah, kemudian penelitian ini ini penelitiannya besar, ini namanya ground theory. Ground theory itu teori dasar. Jadi kalau penelitian kualitatif itu bisa menciptakan teori baru. Tapi kalau kuantitatif itu membuktikan teori. Bedanya itu di sini, secara mendasar sekali itu di sini. Jadi bisa menciptakan teori baru, ground theory, teori dasar. Ini bisa teori baru ya, bisa menciptakan teori baru. Nah, kemudian penelitian terakhir menurut Pak Creswell ini yang banyak sekali digunakan oleh peneliti-peneliti di Indonesia, namanya case study atau studi kasus. Jadi kalau ada kasus katakan misalkan secara sederhana sekali, secara yang dekat dengan kita, kurikulum katakan. Oke, studi kasus penerapan kurikulum di SMK bla bla bla. Studi kasus implementasi kurikulum 2013 di Jawa Tengah. Studi kasus penolakan RUU Cipta Kerja misalkan. Bisa saja sudah dijadikan penelitian. Dalam sekali nanti isinya. Karena kualitatif sifatnya itu dalam. Gitu ya. Studi kasus ini kalau menurut pendapatnya ahli kualitatif Nana Sodismadinata, itu kasus yang bisa dijadikan studi itu ya, itu bukan hanya kasus yang bermasalah. Atau bisa saja masalah yang dibuat seperti itu. Wah, ini dalam sekali nanti kualitatif. Ini menurut Pak Creswell. Nah, saya kira cukup jelas ya penjelasan saya. Kemudian next, ini karakteristik penelitian kualitatif. Ini saya membahas karakteristik penelitian kualitatif yang kemarin sudah saya bahas panjang, tapi saya juga terpaksa harus mencantumkan perbedaannya dengan kuantitatif supaya mudah membedakan. Jadi kalau kita membahas siang, kita kaitkan dengan malam, kita membahas malam, kaitkan dengan siang dan sebagainya. Nah, secara karakteristik
kita ambil dari yang pertama secara instrumen ya, secara instrumen. Nah ini ya, secara instrumen. Kalau kuantitatif itu bahasanya itu kertas, pensil atau alat fisik lainnya. Ibaratnya angket lah, seperti itu, katakan angket ya. Jadi instrumennya itu angket. Kalau sekarang ya Google Doc, Google Form. Nah, tapi kalau kualitatif ini loh. Ini orang tersebut yang menjadi peneliti. Makanya seorang peneliti kualitatif itu kalau tidak melebur di dalam yang diteliti, nah itu nonsen ya. Saudara meneliti kenakalan remaja, misalnya perilaku merokok suatu golongan, katakan, atau perilaku merokok suatu kelompok berdasarkan umur misalkan. Kalau saudara tidak melebur di dalamnya ya tidak bisa. Inilah beratnya seorang peneliti kualitatif. Seperti yang saya jelaskan kemarin, banyak contohnya. Nah, kemudian waktu penetapan pengumpulan data dan analisis. Kalau kuantitatif itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Itu nanti habis nyebar angket, katakan habis ambil data, nanti sudah jadwalnya sudah pasti. Tapi kalau penelitian kualitatif ini ya, ini selama dan sesudah. Artinya apa? Berkembang terus. Selama pengumpulan data itu sudah dianalisis, sama sesudah. Tapi kalau kuantitatif sudah direncanakan, nanti bisanya dianalisis kalau data sudah terkumpul. Kalau kualitatif enggak. Selama sudah ambil data, selama proses itu pengumpulan data, berarti sudah bisa dianalisis. Kemudian desain ini artinya ini kelewat desainnya ini fix, ini fleksibel. Nah ini fleksibel. Itu bisa berubah. Repot kalau orang peneliti kualitatif itu memang dibandingkan orang kuanti memang beda. Ya seperti kita membandingkan malam dan siang. Loh Pak, katanya ada penelitian MIG. Ya ada, kan ada sore, ada pagi hari. Sore itu kan antara perpaduan malam dan siang. Sama. Perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Ada dini hari yang masih antara pagi dan sudah nampak cahaya tapi belum kelihatan mataharinya, itu perpaduan. Itu membuktikan adanya perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Oke, kita next. Menurut gaya ini sudah pasti ya. Kalau kuantitatif itu pasti, tapi kalau kualitatif muncul berubah. Ya bisa berubah ketika berjalannya waktu, bisa berubah. Kemudian latar itu intervensi, ini seleksi. Nah, kemudian perilakuan ini biasa dimain di lab, ini di alam. Beda sekali ya. Kemudian satuan kajian ini stabil, ini bervariasi. Kalau ini membahasnya 2 pokok bahasan ya 2 terus. Tapi kalau ini nambah lagi. Bahasnya awalnya 2 bisa jadi 10, bisa jadi 5. Nah, kemudian unsur kontekstual ini variabel kontrol. Tapi kalau ini pola-pola turut campur atas undangan. Artinya konteksnya itu ya seperti karakter ya tadi, fleksibel. Desainnya fleksibel, konteksnya itu iso ganti-ganti. Seperti itu ya. Baik, next. Nah, setelah mempelajari atau mendengarkan penjelasan dari saya, silakan sebagai tugas 2, saudara membuat mind map tentang penelitian kualitatif. Di sini saya akan bisa melihat seberapa pahamkah saudara tentang penelitian kualitatif. Mind map itu apa tuh? Mind map itu peta konsep ya. Nah ini contohnya, ini peta konsep, tapi ini bukan di penelitian, ini contoh di K3. Berarti di sini ada tulisannya
penelitian kualitatif. Atau kalau saudara mau membandingkan lagi berarti penelitian, nanti ada kualitatif ada kuantitatif, tapi lebih fokus ke kualitatif saja. Mind map peta konsep pun seperti ini, modelnya banyak, ada yang model spider dan sebagainya. Silakan terserah, Pak ini ditulis tangan atau pakai komputer. Tulis tangan boleh, pakai komputer boleh, pakai aplikasi pembuat mind map juga boleh, banyak aplikasi pembuat mind map gitu ya. Nah, terima kasih. Sebelum saya tutup,